Perkenalkan teman-teman, nama saya Anika Lumisai. Materi yang akan kami bahas saat ini yaitu tentang probabilitas. A. Konsep dasar probabilitas. Probabilitas adalah peluang suatu kejadian. Manfaat mengetahui probabilitas adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Contohnya, pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham atau peluang produk yang diluncurkan perusahaan sukses atau tidak dan lain-lain. Probabilitas juga adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam presentasi. Percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit dua peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Hasil adalah suatu hasil dari sebuah percobaan. Peristiwa adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Contohnya, percobaan atau kegiatan. Pertandingan sepak bola Persita versus PSIS di Stadion Tangerang 5 Maret 2023. Hasilnya, pertama Persita menang, kedua Persita kalah, ketiga seri Persita tidak kalah dan tidak menang. Peristiwa Persita menang. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian B, pendekatan dalam probabilitas. Di sini, di dalam pendekatan dalam probabilitas terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan objektif dan pendekatan subjektif. Kita masuk ke dalam pendekatan objektif, terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan frekuensi relatif. Pendekatan klasik didasarkan pada suatu asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu eksperimen mempunyai kemungkinan peluang yang sama. Peluang dalam suatu kejadian dianggap sama. Pada pendekatan ini kita harus mengetahui terlebih dahulu seluruh kejadian yang akan muncul. Contoh, ada 100 mahasiswa, 25 diantaranya wanita. Berapa peluang mahasiswa? Selanjutnya, pendekatan frekuensi relatif. Besarnya probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada beberapa atau banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Probabilitas dapat dinyatakan sebagai berikut. Probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi atau jumlah total percobaan atau juga kegiatan. Oke, kita lanjut pada pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif dibagi menjadi tiga, yaitu didasarkan atas penilaian seseorang dalam menyatakan tingkat kepercayaan. Yang kedua, jika tidak ada pengalaman atau pengamatan masa lalu sebagai dasar untuk perhitungan probabilitas, maka probabilitas itu bersifat subjektif. Dan yang ketiga, biasanya terjadi dalam bentuk opini atau sampel dan kejadian. Ya, bagian C. Pertama, sampel. Ruang sampel atau sample space adalah daftar semua hal yang mungkin. Nama lain dari ruang sampel adalah ruang kemungkinan atau probability space. Contoh, ruang sampel dari percobaan melempar satu uang koin adalah M, B. Ruang sampel dari percobaan melempar satu dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruang sampel dari percobaan melempar dua uang koin adalah M, M, B, B, M, dan B, B. Ya, bagaimana ruang sampel dari percobaan melempar satu uang koin dan satu dadu? Ruang sampel sebenarnya mewakili keadaan populasi. Unsur-unsur yang terdapat dalam setiap ruangan sampel disebut titik sampel. Jadi, ruang sampel terdiri dari titik-titik sampel. Contoh, nilai 1 adalah salah satu titik sampel dalam ruang sampel.
1, 2, 3, 4, 5, 6. M, B adalah salah satu titik sampel dalam ruang sampel, yaitu M, M, B, M, dan B, B. Banyaknya titik sampel dalam sebuah ruangan sampel ditentukan berdasarkan variasi. Kemudian kejadian. Kejadian atau event adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contoh, kemunculan angka 5 dari percobaan pelemparan sebuah dadu, muncul hasil kembar M, B, B dari percobaan melempar 2 uang koin. Dalam penarikan sampel atau sampling, kejadian adalah sampel yang terpilih atau terjadi. Dengan demikian, definisi sampel adalah sembarang bagian dari populasi. D. Probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat menunjukkan besarnya kesempatan suatu peristiwa akan terjadi yang didahului oleh peristiwa lain yang dipendam terhadap peristiwa tersebut. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas terjadinya peristiwa kedua akan terjadi apabila peristiwa pertama terjadi. Ya, demikian dari presentasi materi yang kami berikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.